Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai regulasi terkait perusahaan efek dan transaksi efek. Kami beranggotakan 5 orang, saya sendiri Novel Arginza, dan teman saya M. Bagus Aji Pratama, Wahyu Setiaji, Fahriansah, dan Lukman Bayu Pramudia. Baik, yang pertama saya akan membahas apa itu pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada peran dan manfaat pasar modal. Yang pertama, pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Jadi di sini investor dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal. Sebaliknya, pihak perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan menawarkan instrumen keuangan jangka panjang melalui pasar modal tersebut. Yang kedua, ada pasar modal sebagai alternatif investasi. Jadi investor akan menemukan alternatif berinvestasi di pasar modal dengan memperoleh keuntungan dan sejumlah risiko tertentu. Yang ketiga, ada memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Jadi perusahaan seperti ini sebaiknya tidak hanya dimiliki oleh sejumlah orang-orang tertentu saja, karena penyebaran kepemilikan secara luas akan mendorong perkembangan perusahaan menjadi lebih transparan. Yang keempat, ada pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen secara lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada keuntungan, sehingga tercipta suatu kondisi good corporate governance, serta keuntungan yang lebih baik bagi para investor. Yang terakhir, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Pasar modal memudahkan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju. Yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Sehubungan dengan pelaksanaan good corporate governance, BAPEPAM menganjurkan setiap perusahaan publik untuk memiliki suatu komite audit. Selanjutnya, BAPEPAM dan LK, atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, merupakan sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang memiliki tugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Teratur berarti menjamin bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan bidangnya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten. Wajar berarti seluruh pelaku pasar modal melakukan kegiatannya dengan memperhatikan standar dan etika yang berlaku di dunia bisnis, serta mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Efisien yang berarti kegiatan pasar modal dilakukan secara cepat dan tepat dengan biaya yang relatif murah. Wewenang BAPEPAM dan LK. Yang pertama, memberikan izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksadana, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, Biro Administrasi Efek. Yang kedua, memberikan izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, wakil agen penjual reksadana. Yang ketiga, memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Selanjutnya, wewenang BAPEPAM dan LK yang keempat yaitu mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, akuntan, dan wali amanat. Yang kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran serta menyatakan menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Yang keenam, mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
Bursa efek. 1. Pengertian adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Kedua, pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Ketiga, tugas A. Menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. B. Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. C. Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam. Keempat, saat ini terdapat dua bursa efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. 1. Pengertian. Lembaga clearing dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kedua, tugas, yaitu A. Melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. B. Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. C. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam adalah PT KPEI yaitu atau PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. 1. Pengertian. LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lain. Tugas, yaitu ada A. Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. B. Mengamankan pemindah tanganan efek. C. Menyelesaikan atau settlement. Dan yang ketiga adalah lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh Bapepam adalah PT KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Yang selanjutnya yaitu perusahaan efek. Pihak yang melakukan kegiatan antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perantara pedagang efek atau broker dealer. Ini adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana atau produk derivatif lainnya. Yang kedua yaitu penjamin emisi efek atau underwriter. Adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Yang terakhir yaitu manajer investasi atau investment manager. Ini adalah orang atau perusahaan yang secara profesional mengelola dana nasabah dalam berbagai instrumen investasi, mulai dari investasi saham, obligasi, dan instrumen lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi para investor yang sudah mempercayakan dananya pada mereka, pada manajer investasi tersebut. Selanjutnya yaitu perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan dari pihak lain. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana, atau produk derivatif lainnya. Kewajiban dari perantara pedagang efek yaitu yang pertama mendahulukan kepentingan nasabah sebelum melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri. Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek, wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah. Membubuhi jam, hari, tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan. Memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukannya transaksi. Menerbitkan tanda terima sebagai efek dari uang nasabah. Menyelesaikan amanat jual beli dari pemberi amanat, menyediakan data dan informasi bagi kepentingan para pemodal, membantu mengelola dana bagi kepentingan para pemodal, memberikan saran kepada para pemodal. Selanjutnya yaitu penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kewajiban dari penjamin emisi efek yaitu mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan efek, mengungkapkan dalam prospektus adanya hubungan afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara
perusahaan efek dan perusahaan emiten. Selanjutnya yaitu penjamin pelaksana emisi efek yang bertugas untuk menjamin penjual efek dan pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten, mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungannya dengan emiten dan pihak ketiga, menetapkan bagian kewajiban masing-masing penjamin emisi efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara penjamin efek. Mengumpulkan semua hasil penjualan efek dilakukan oleh para penjamin peserta emisi dan para agen penjual. Menyerahkan hasil penjualan efek kepada emiten serta membayar efek yang tidak terjual tepat pada tanggal yang disepakati. Yang keempat yaitu penjamin peserta emisi efek yang bertugas untuk mengatur pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek, mengkoordinasi seluruh penjamin emisi efek dalam hal pelaksanaan penjamin efek, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kewajiban para penjamin emisi efek. Menjamin penjualan efek dan pembayaran nilai efek pada penjamin pelaksana emisi efek sesuai dengan bagian penjaminan yang diambil atau disepakati dalam sebuah perjanjian emisi efek. Kemudian yang selanjutnya yaitu perjanjian penjaminan. 1. Penjaminan emisi dengan kesanggupan penuh atau full commitment underwriting. Penjamin emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sendiri efek yang tidak habis terjual. Kedua yaitu penjaminan emisi dengan kesanggupan siaga atau standby commitment underwriting. Penjamin emisi di samping menyanggupi untuk menawarkan efek tersebut kepada masyarakat, juga menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak habis terjual pada suatu tingkat harga tertentu sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. Yang ketiga adalah penjaminan emisi dengan kesanggupan terbaik atau best effort underwriting. Penjamin emisi hanya mempunyai kewajiban untuk menawarkan efek tersebut sebaik-baiknya, dan apabila tidak habis terjual maka efek tersebut akan dikembalikan ke emiten. Yang keempat yaitu all or non offering atau kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual semua. Kemudian yang kelima adalah minimum maksimum atau paling sedikit paling banyak. Penawaran efek akan dibatalkan apabila tidak tercapai batas minimum. Kemudian yang selanjutnya yaitu manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dari manajer investasi adalah 1. Mengadakan riset, 2. Menganalisa kelayakan investasi, ketiga adalah mengelola dana portofolio. Kemudian ada penasihat investasi. Penasihat investasi merupakan pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Tugas dari penasihat investasi adalah 1. Memberikan nasihat kepada pihak lain, 2. Melakukan riset, 3. Membuat rekomendasi, 4. Memberikan analisa di bidang efek dengan memperoleh imbalan tertentu, dan yang terakhir adalah wajib memelihara segala catatan yang berhubungan dengan nasihat yang diberikan. Selanjutnya ada Biro Administrasi Efek atau BAE. BAE adalah pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Tugas dari BAE adalah untuk mendaftarkan dan mengadministrasikan saham yang pemodal beli menjadi atas nama pemodal tersebut. Untuk hal tersebut diperlukan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh BAE. Kemudian ada wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang didasarkan kontrak dengan emiten untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang. Tugas dari wali amanat adalah 1. Mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang baik dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua adalah memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat hutang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwali amanatan.